Oke, selamat pagi Moms and Dads dimanapun berada. Terima kasih sudah bergabung di pagi hari ini dengan Dunia Parenting. Senang sekali kita bisa berjumpa lagi di kelas Zoom kita di pagi hari ini. Dan di sana sudah ada Dokter Andreas sepertinya ya, sudah hadir. Selamat pagi Dokter Andreas. Selamat pagi. Selamat pagi dokter, dengan saya Rita dari Dunia Parenting. Biasanya dengan Mas Tore ya dok ya. Iya, iya. Kali ini dengan saya karena kita akan membahas tentang MPASI jadi lebih cocok kalau ngobrolnya dengan emak-emak ya dok ya. Siap. Siap, baik dokter. Izinkan saya untuk membuka terlebih dahulu dan menyapa Moms and Dad yang sudah bergabung di pagi hari ini. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi hari ini kita akan belajar tentang MPASI ya Moms ya. Dan kali ini Dunia Parenting kembali lagi bisa bersua lagi juga dengan Dokter Andre. Siapa sih yang tidak kenal dengan Dokter Andreas yang sudah malang melintang warawiri di sosial media, berbagi ilmu terutama di Instagram beliau di @dr.andreas.spa. Bagi follower lamanya Dunia Parenting pasti sudah sangat mengenal dengan Dokter Andre. Kita akan pagi ini belajar MPASI dengan Dokter Andreas. Sebentar. Ini sudah direkam, Mas Agus? Baik. Kita akan belajar tentang feeding rules sebagai kunci sukses MPASI. Betul, Dokter Andre ya? Betul. Baik. Eh, izinkan saya untuk membacakan terlebih dahulu kurikulum kitanya Dokter Andre. Banyak banget ini, Dokter. Masya Allah. Bagi yang ingin berhubungan langsung dengan Dokter Andre, bisa ke sosial media beliau di @dr.andreas.spa. Beliau adalah seorang spesialis anak, dokter spesialis anak, dan saat ini prakteknya di Rumah Sakit BMC Mayapada Bogor. Kemudian beliau juga organisasinya banyak banget ya dok ya. Konsultan di Makuku Indonesia Digital Creator ya dok ya. Ya. Ya, oke. Dan juga seorang writer Alex Media juga. Kali ini kita akan ngobrol banyak dengan Dokter Andre, sekitar 90 menit dokter, apakah terlalu banyak? Enggak sih harusnya ya. Enggak ya, baik. Dokter Andre, saat ini kan saya sedang mengandung anak ketiga, dok ya. Hmm. Makanya tertarik banget untuk belajar dengan Dokter Andre. Kalau dulu MPASI ketika anak saya pertama dengan anak saya kedua dan mau ketiga ini tuh, sepertinya ilmu MPASI itu berbeda gitu ya dok ya. Apakah ini sekedar tren atau memang perkembangan ilmu MPASI yang sudah berkembang dan berubah begitu Dokter Andre? Jadi kalau dibandingkan yang dulu ya, di Hmm. sebelum era 2000-an itu memang ada perbedaan ya. Mhm. Tapi setelah di era 2000-an itu sebenarnya sama. Cuma mungkin memang publikasi di zaman dulu tuh belum segencar sekarang sehingga Mhm. masih banyak orang tua yang tidak paham gitu. Jadi sebenarnya dari 2000-an tuh udah sama nih Mhm. sebenarnya ya. Mhm. Secara benar tuh 2000 udah begini nih, cuman belum dipublikasikan oleh para dokter anak. Mungkin dokter anaknya belum punya sosmednya, belum ada kesempatan untuk apa namanya untuk ngomong di televisi atau apapun itu. Tapi yang dibagikan itu biasanya lewat buku KIA. Nah, sayangnya buku KIA yang ada itu ternyata tepat sebenarnya sudah dibuatnya, cuman kader yang memberikannya itu memang informasinya selalu salah ya. Aku Hmm. langsung bilang salah karena memang Nah. mereka akhirnya bicaranya nggak sesuai dengan apa yang ada di buku IA gitu. Jadi Hmm. akhirnya banyak banget misunderstanding dan miscommunication ataupun pemberian makanan yang akhirnya ya ini muncul deh. Udah deh dokter anak kayaknya udah nggak bisa diem-diem aja. Nah, puncaknya itu pas di era pandemi seperti ini akhirnya beberapa dokter akhirnya muncul ke permukaan, salah satunya dokter Meta gitu Oh ya ya, kan. betul betul. Nah, jadi dokter Meta itu sudah lama sebenarnya beliau, cuman memang baru kelihatan tuh di tahun 2018-19 lah baru dia muncul benar-benar kelihatan, sehingga akhirnya baru deh pada melek nih MPASI-nya gitu.
Kalau dulu yang lebih terkenal bukan dari kedokteran ya dok ya, yang dulu pakar-pakar MPASI non Ya, kedokteran begitu ya, yang saya iya, tahu begitu. benar banget. Baik deh, Dokter Andre, saya langsung serahkan waktunya untuk dokter. Kita akan membahas banyak di pagi hari ini. Silahkan dokter, waktu dan tempat saya serahkan ke Dokter Andre. Oke, terima kasih. Aku izin share screen. Oke, siap. Kita belajar pagi ini di tengah kengantukan kita, ya kan? Sudah mandi tapi ini ya. Ya, mudah-mudahan bisa langsung masuk dan diserap ilmunya dan boleh dibagikan kepada teman-teman yang lain. Ya, feeding rules kunci sukses MPASI ini perdana. Ini perdana webinar ini ngebahasnya ini. Ya, ini perdana. Biasanya ngebahasnya silent disease, GTM, segala macam ya kan. Jadi dampaknya. Tapi lupa bahwa semua hal itu kunci suksesnya adalah ini nih, rules. Setiap orang atau siapapun itu kalau mau sukses itu harus ada aturan mainnya. Nah, ini sama juga. Makanya aku senang banget waktu dibilang, ayo tentang apa video rules? Oke, langsung ku iyain nggak pakai lama. Ya. Nah, pertama kita ngomongin basic MPASI yang semua ibu-ibu harusnya sudah tahu. Ya, di mana definisinya itu merupakan makanan padat atau makanan semi padat, makanan cair selain ASI yang diberikan pada saat periode penyapihan, ya di saat ASI sudah tidak cukup lagi. Nah, itu jadi makanannya bisa berupa padat atau semi cairan atau cair. Ya, cair ini berarti susu ya. Lalu syarat yang diberikan ini yang masih salah. Banyak banget ibu-ibu yang datang ke saya ini masih nganggapnya harus sudah bisa posisi duduk. Padahal yang benar bukan posisi duduk, tapi kalau posisi lagi didudukkan gitu, kepalanya udah nggak begini, nggak jatuh ke depan, tapi sudah bisa tegak seperti ini. Ya, intinya kepalanya. Kenapa? Karena dia akan makan dengan posisi kepala nggak mungkin menunduk, tapi dia harus posisinya tegak itu. Yang kedua, seharusnya di usia 4 bulanan sudah mulai kelihatan nih. Jadi anak sudah disusuin setiap 2 atau 3 jam, tapi anaknya nggak tenang-tenang. Jadi kayak nggak puas-puas. Ya, itu dia. Itu yang paling kelihatan. Jadi kalau bayi kita di usia 4 bulan tidak merasakan lapar yang lebih hebat, berarti belum siap untuk MPASI. Lalu berikutnya adalah dia senang banget ngeliatin orang-orang atau ibunya atau bapaknya yang lagi megang makanan. Ya, dia pengen banget ikut-ikutan. Nah, ini ketiga hal ini harus terlengkapi semua baru kita bisa memberikan MPASI. Nah, ini kuncinya adalah memberikan MPASI nggak bisa salah-salan. Aku pengen banget, dok, boleh nggak sih 6 bulan kurang 1 hari? Kenapa sih harus dikorupsi? Intinya gitu. Kan kuncinya tepat waktu. Ini rules yang harusnya dikerjakan, ya, bukan untuk ditawar-menawar. Itu dia. Lalu yang berikutnya adalah MPASI itu harus adekuat. Nah, ini yang selalu salah. Kebanyakan ibu-ibu itu selalu mikirnya kebanyakan prohe, double lemak, double prohe. Nggak begitu prinsipnya. Ya, komponen yang paling banyak dibutuhkan adalah karbohidrat, bukan protein hewani. Ya, sekali lagi, komponen terbanyak adalah karbohidrat, bukan protein hewani, bahkan bukan sayur dan buah. Ya, jadi jangan menanyakan lagi seberapa, dok, boleh nggak sih snacknya itu buah? Ya, nanti kita bahasnya sedikit aja. Lalu yang penting adalah harus aman dan higienis. Jangan asal beli catering MPASI, tapi kita nggak tahu keamanan dan higienitasnya. Saya selalu menyarankan itu masak sendiri. Kenapa? Karena masak sendiri ibu yakin banget deh, pasti ibu bersih dan ibu pasti masak dengan sempurna. Lain kalau misalnya beli ya, ataupun pakai fortifikasi. Pakai fortifikasi biasanya paling aman, tapi kadang bungkusnya suka ada yang udah bolong-bolong. Hati-hati ya, harus lebih jeli lagi ngelihatnya. Berikutnya adalah ini yang selalu dilupakan, yaitu diberikan secara responsif. Responsif itu artinya dilihat dong ekspresinya anaknya, ya. Dilihat ketika kita memberikan makan apakah anak tertarik atau tidak, buang muka atau excited atau memang dia mengantuk. Jadi ini kita yang menentukan. Kapan? Inilah belajarnya 6 bulan sampai 1 tahun itu proses belajar. Ini zat makro dan zat mikro yang tadi kita bahas sedikit ya, bahwa yang penting itu adalah makro dan juga mikro.
makro ini berarti jumlahnya hitungannya gram, kalau mikro itu hitungannya mikrogram atau miligram, jadi lebih kecil. Jadi yang namanya vitamin dan mineral itu jumlahnya miligram. So, jangan menambahkan vitamin dan mineral terlalu banyak ya, karena itu tidak terlalu penting ya untuk kebutuhan si anak. Nah, ini komposisinya. Karbohidrat itu lebih dari 50%, bayangin, 55%. Ya. Jangan coba-coba menggantikannya dengan double protein dan akhirnya menghabiskan jumlah karbohidratnya. Karena yang membuat kalorinya banyak itu adalah karbohidrat dan mudah diserap untuk energi. Beda sama protein dan lemak. Nanti ini disimpan ya. Itu dia. Jadi ini komposisi yang tepat. Ini di bawah aku bagikan kurang lebih komposisi total kalori pada anak di usia 6, 9, dan 12. Tapi ini menggunakan berat badan ideal. Ingat ya, ini berat badan ideal. Misalnya anak 6 bulan itu untuk laki-laki itu biasanya idealnya sekitar 7,8. Untuk perempuan itu sekitar 7,2. Jadi kalau berat badannya kurang atau berat badannya lebih, hitungnya yang lain gitu ya. Jadi ini kira-kira saja, bukan patokan wajib 200 kilokalori. Ini nanti suka biasa bertanya nih, dok, jumlah susunya atau ASI-nya berapa? Dok, jumlah makannya berapa? Nah ini ya, kurang lebih seperti ini. Ya, susu formulanya itu atau ASI itu biasanya memang jumlahnya masih sama, ya, sekitar 600 sampai 900. Ingat, ini juga pakainya berat badan ideal ya. Kalau berat badannya berlebih, misalnya berat badan 6 bulannya itu 9 kilo, nggak bisa pakai yang ini. Jadi kebutuhannya pasti lebih banyak ya. Ini semua dihitung berdasarkan kebutuhan berat badan ideal pada usia tersebut ya. Nih, dicatat aja. Nah, nanti dapat bahannya. Nah, ternyata gula dan garam ini adalah masuk dari komponen makanan yang memang seharusnya boleh diberikan ya. Jangan sampai tidak. Kenapa? Karena ini merupakan khasanah orang Indonesia ya untuk menambahi cita rasanya. Beda sama di luar negeri mungkin. Nah, kalau di Indonesia ini ada patokannya, kurang lebih itu gula pasir 12,5 gram ya. Lalu untuk garamnya sendiri itu 1 gram di bawah 1 tahun, lalu nanti 1 sampai 3 tahun tuh 2 gram. Kalau ditakar-takar sebenarnya 1 gram tuh banyak sekali, ya. Kalau ditakar nih banyak sekali. Kalau kita makan di pinggir jalan itu garamnya banyak nggak? Garamnya sih nggak terlalu banyak, tapi yang banyak itu adalah mecinnya, hati-hati ya. Itu dia. Jadi kalau kita jago masak harusnya garam dan gula itu udah cukup tanpa mecin. Kalau jago ya. Nah, ini dia. Usia, perkembangan anak, dan tahapannya. Ini basicnya dulu. Sebenarnya jangan menanyakan lagi, dok kapan saya boleh kasih nasi? Ya, ingat, tidak ada ceritanya anak 6 bulan dikasih nasi. Teksturnya aja udah dibilang pure dan mash. Mash itu dilumatkan, jadi dibenyek-benyek. Ya, pure itu disaring-saring, bukan di blender. Ya, mana lebih bagus blender atau saring-saring? Kenapa di blender nggak bagus? Karena teksturnya biasanya lebih cair. Ya, kenapa? Karena kita akan menambahi banyak air supaya dia bisa terblend. Itu dia. Beda sama saring ya. Jadi jangan menanyakan lagi kemana-mana mana lebih bagus, saring atau blender. Jawaban saya pasti jawabannya sekarang saring, sorry. Nah, kapan kita akan memberikan nasi? Itu bisa diberikan sejak 9 sampai 12 bulan. Kenapa sih? Karena memang kita sudah memberikan tekstur lauknya itu sudah dicincang halus. So kalau udah dicincang halus, nasinya sudah berbulir-bulir, sudah boleh. Ya, jadi antara 9 sampai 12 itu nasinya mulai dari nasi tim sampai nanti nasi yang sama kayak orang dewasa boleh, ya. Yang penting itu justru malah lauk-lauknya, ya. Jangan dikasih makanan yang memang keras-keras kayak kerupuk gitu-gitu, nggak boleh ya. Karena satu nggak bergizi dan dua teksturnya itu belum boleh buat anak gitu. Terus kapan anak sudah boleh makan yang seperti orang dewasa itu 12 bulan. Lagi-lagi ini bukan berhubungan dengan rasanya, tapi ini berhubungan dengan tekstur. Ya, kalau rasa itu sudah boleh diberikan sejak 6 bulan sesuaikan dengan kebutuhan anak. Ini sebenarnya di buku KIA nih aku ambil. Bener-bener di buku KIA. Jadi buku KIA kita tuh sebenarnya udah hebat banget. Cuman nggak ada yang mau baca, entah kenapa. Terlalu Ya. tebal, dok. Itu dia ya. Mungkin terlalu bertele-tele ya. Iya. Sehingga para moms itu pusing bacanya mau yang mana. Benar, memang dan terbolak-balik. Ada sisi ibu dan sisi anak dibalik. Jadi memang mungkin pusing. Nah ini sebenarnya sudah ditakar nih.
Ya, dari zaman dulu ini Ya, ayah udah ngebagiin. Ya. ya kemakan pisang. Ya, nanti boleh disadur nih, ya, kira-kiranya seperti ini. Ini takarannya sudah dihitung, sudah persenannya AKG, ya. Ini contoh aja aku ambil. Nah, sekarang kita bahasnya yang ini nih yang pentingnya. Feeding rule. Feeding rule itu intinya yang pertama adalah jadwal makan. Ya, jadwal makan itu artinya kita memiliki jadwal yang teratur dan juga konsisten. Nanti kita bagiin contohnya. Tidak ada ceritanya makan lebih dari 30 menit. Logikanya, kalau makan lebih dari 30 menit, kita sudah terlalu lelah untuk menghabiskan makanan. Yang kedua, kalau kita menghabiskan waktu makan itu lebih dari 30 menit, jarak ke makan berikutnya itu jadi kurang dari 2 jam. Sehingga nanti proses pengeluaran makanan dari lambung itu belum sempurna. Sehingga nanti anak tidak maksimal untuk makan. Ya, tidak menawarkan camilan terlebih dahulu sebelum makan. Nanti kita lihat jadwalnya udah tak buatin. Nah, feeding rules berikutnya itu adalah lingkungan. Lingkungan ini satu, wajib menyenangkan. Jangan paksa anak ya ketika anak belum siap makan. Artinya dia masih ngantuk, masih pengen main, pengen masih ini. Coba dibangunkan dulu, kasih stretching dulu biar dia senang dulu. Jangan tiba-tiba ucuk-ucuk-ucuk, bangun sih ditungguin setengah jam tapi nggak diajak main, didiemin aja, mainnya sibuk sama nyiapin MPASI-nya, itu salah juga. Ya, ajak bareng-bareng supaya dia bisa happy dulu. Lalu ya, siapkan alas agar tidak berantakan, tapi bukan serbet mulut yang untuk bersih-bersihin ya. Tidak ada distraksi atau pengganggu gitu seperti gadget, televisi, main-mainan ya, atau digendong, atau diajak di stroller, atau serbetnya sibuk dibolak-balikin ngelapin mulut. Itu sebagai pengganggu dan distraksi ya. Itu penting dicatat karena si ibu-ibu rata-rata pengennya bersih, mulutnya dibersihin mulu. Katanya takut bekerak. Enggak, tenang aja. Enggak nyampe 30 menit kan, makannya harusnya udah beres. Yang lain, tidak memberi makanan sebagai hadiah. Wow, anakku hebat. Aku kasih deh ini. Kamu mau, Nak? Kamu mau, Nak? Ini, Nak, nanti kalau kamu habiskan makanan ini, kamu dikasih coklat, mau? Ya, itu nggak boleh ya. Artinya ada rewards di dalam makan. Makan itu merupakan kebutuhan, jadi nggak perlu dikasih reward. Berikutnya, prosedural dan tata coba. Ya, ini porsinya cobanya kecil-kecil, jangan langsung heboh mau 125 mili. Ya, kita selalu bahasnya adalah mulai dari 50 mili. Kapan dok 50 mili boleh naik? Terserah sesuai dengan kebutuhan. Karena masing-masing anak itu berbeda ukuran berat badannya. 50 mili itu lagi-lagi kita pakai untuk berat badan ideal. Ya, nanti boleh dinaikkan secara bertahap maksimal di 125 mili. Kapan itu? Bebas. Kalau memang ibu ngerasa anaknya terus lapar dan dia butuh makanan dan sesuai kebutuhannya, bayinya gede, silakan boleh dinaikkan teksturnya sampai dinaikkan porsinya sampai 125 mili. Ya, walaupun dokternya tulis 50 sampai 75 itu boleh naik terus-menerus ya sesuai dengan kebutuhan tapi maksimal 125. Ya. Lalu makan utama, baru selesainya baru minum. Jangan coba-coba kasih makan, minum, makan, minum, makan, minum. Ya, nanti kenyang duluan. Nanti kalau udah di atas 9 bulan, ajak anak untuk bisa pakai finger food, makan sendiri. Ya. Terus ini yang selalu lupa. Kalau 10 sampai 15 menit anak makannya bererakan, main-main, ya, itu stop aja. Nggak usah dilanjutin sampai 30 menit, coba-coba. Enggak. Begitu 10 menit pertama itu gagal kayaknya nih, udah dibuang aja. Nggak usah dikasih ya. Terus, kalau anak udah buang makanan ya, udah nggak usah dikasih lagi. Dan lakukan pembersihan mulut itu setelah makan. Tandanya itu selesai makan. Ya, jangan lakukan bersih-bersih mulut di tengah-tengah makan. Ini kode buat anak bahwa bersih-bersih artinya selesai makan. Walaupun belum kenyang, di stok ya dok ya? Kalau memang udah porsi 125 maksimal, nggak usah lagi dikasih. Tadi Kasihan. yang stok makan 10-15 menit, Ya. kalau hanya bermain, walaupun belum kenyang, di stop aja gitu ya? Ya, di stop aja, berarti dia tidak suka. Kalau kita lanjutkan, nanti dia akan makan, tapi terpaksa, dan nanti ini bikin anaknya gitu panik, ya?
trauma, dan stres. Jadi dia akan membenci proses makannya. Nah ini dia, yang dibilang responsive feeding, lihat ya muka anaknya. Takut ya, muka mamanya sih happy, tapi muka anaknya takut. Kalau kayak gini kira-kira anaknya suka atau enggak? Jawabannya pasti enggak. Kalau kayak gini dimasukin ke mulut, dia langsung gini. Kalau mama udah posisi begini, kalau mama sudah masukin sendok ini, kalau mama sudah membawa aku di kursi ini, kalau mama sudah menunjukkan mangkok yang ini, fix aku benci. Ya, itu dia. Jadi proses yang ini, siapapun komponennya di sini, harus bikin mukanya nggak begini. Itu yang dibilang responsive feeding. Jadi kalau 10 menit mukanya begini mulu, jangan dimasukin lagi. Kenapa? Langsung disimpan di dalam otak bawah sadarnya bahwa nanti nih, ini mangkoknya salah, piringnya salah, mejanya salah, high chair-nya salah. Yang ini juga nih, muka mamanya juga salah. Jadi kalau sudah pegang sendok, dia benci sekali sama ibunya. Dan ini akan dipendam, terus-menerus, diulang, makin banyak, makin benci. Itu ya, hati-hati ya. Ini dia. Pemberian makanan langsung itu antara kontak secara langsung antara yang memberikan, baik itu ibu ataupun pengasuhnya. Berdua. Tidak boleh ada distraksi termasuk papanya, termasuk siapanya. Ini lagi proses belajar makan. Ya. Lalu dilihat anaknya udah ada tanda laparnya atau kenyang. Ini nggak bisa dokternya ngomong. Kenapa? Yang tahu lapar dan kenyang itu hanya pribadi masing-masing. Anaknya menunjukkan kode masing-masing yang berbeda antara satu anak dengan yang lain. Jadi kenalilah tanda lapar dan kenyang anak di waktu dia menyusui. Salah satunya kalau lapar biasanya ya itu mereka memang cranky, tapi ngecap-ngecap dulu sebelum cranky. Itu dia. Kenyangnya berarti anaknya tuh tertidur. Kalau masukin posisi kursi, anak lapar itu biasanya gebrak-gebrak kursinya. Tapi kalau anak kejang itu biasanya diem, kayak membatu. Nah, itu salah satu contohnya, tapi bisa beda-beda. Ya. Lalu, ya, jangan maksa cepet-cepet. Sabar. Kan namanya proses belajar. Sekolah itu datangnya pelan-pelan, nggak bisa langsung, wah anakku harus bisa langsung bagi-bagian, tambah-tambah dulu dong, gitu. Jadi tambah-tambah, kurang-kurang, baru nanti bagi-bagian, ya. Jangan nih dorong anak untuk makan tanpa adanya paksaan. Jangan coba-coba dijejelin. Dicoba kombinasi makanannya. Kombinasinya itu bukan cuman ganti menu, tapi rasanya diganti. Menu satu bisa rasanya bermacam-macam. Misalnya gulai. Gulai yang sangat asin untuk takarannya bayi ya. Gulai yang setengah asin, gulai seperempat asin, gulai yang seperdelapan asin, gulai yang hambar. Itu sesuaikan dengan responnya anak. Teksturnya jangan naik-naik ya. Itu jangan coba-coba. Lalu nih, perhatikan sewaktu makan. Ya, selalu diperhatikan sewaktu makan. Jangan sibuk begini, buang muka. Lagi makan megangin handphone. Terus masuk lagi. Udah nih, kodenya tadi adalah selain membersihkan pakai serbet ya, kode untuk buang muka tandanya stop. Terus jangan juga posisi makan begini ya, yang di pojok sini. Ya, saya Jangan itu. ya, ini mamah di belakang, dedenya di depan, itu tidak boleh ya. Ini langsung anaknya itu anti Di pangku ya, gitu nggak mau. kali. Iya, kita harus face to face nih tadi. Oke, Ya, oke. face to face, keep in touch kayak lagi pacaran sama dede bayinya. Nih, kontak mata. Ya, itu penting banget. Nih dia, makan itu proses. Membuat proses, ya kan? Proses membuat suatu kebiasaan makan. Jadi jangan pikirin hasil akhirnya, tapi belajar memproses kebiasaan yang kita inginkan. Maksudnya, kalau kita disiplin, yang keluar nanti dia mau punya pola makan dan akan makan teratur. Kalau tidak disiplin, ya dia nggak akan punya pola. Artinya dia suka-suka dia mau makan apa kagak. Kapan dia lapar, kapan dia enggak, itu kita nggak ada yang tahu dan ini akan berantakan sampai selama-lamanya.
Makanya selama 6-12 bulan targetnya bukan berat badan, tapi ini memproses anak untuk memiliki kebiasaan makan. Ini yang selalu salah. Kata dokter Andreas 50 mili kudu habis. Waduh, wajib banget nih. Bukan begitu. Memang benar minimal 50 mili, tapi ketika dia berhenti di 50 mili, why? Ada apa? Siapa yang salah? Piringnya kah? Atau masih ngantuk kah? Atau masih kenyang kah? Atau habis apakah? Belum siap kah? Rasanya enak kah? Atau lagi sakit kah? Itu dicari dulu. Bukan feeding rule yang udah kita buat, kita obrak-abrik. Feeding rule namanya aturan tidak boleh diubah-ubah. Yang diubah adalah ini. Makannya itu kenapa nggak habis? Prosesnya dibiasakan. Bukan tiba-tiba tuh anak udah pasti suka. Ada beberapa anak yang happy kalau makan tuh langsung dari awal. Ada yang nggak ngerti. Pelan-pelan. Sabar, jangan ngomel-ngomel. Ya, kalau nggak bisa ngasih makan dan pakai ngomel-ngomel, tinggalin. Artinya apa? Ibu nggak siap untuk ngasih makan. Ya, suruh orang lain yang kasih makan. Jangan memaksakan, kenapa nanti akan membuat traumatik pada anak. Intinya nih ya, yang dipentingin itu adalah prosesnya. Tenang aja, nggak akan kecil kok selama ASINya berkualitas dan juga cukup. Karena apa? Kebutuhan untuk bertumbuhnya dari 70% ASI udah, ya. Karena ASINya tuh harusnya nggak berubah totalnya sebelum MPASI. Misalnya MPASI 6 bulan, ASI terakhir sebelum 6 bulan itu misalnya minumnya 1000. Harusnya pas MPASI di awal-awal itu tetap 1000. Tidak akan berubah. Ya, walaupun frekuensinya berkurang, tapi jumlahnya tetap sama. Ingat ya, ini ya proses. Ini disimpan di kepalanya dulu. Jadwal makan. Jadwal makan ini nggak monoton, wajib banget ya diikutin. Artinya bebas nih, pilihannya tuh punya rentang. Di 6 bulan itu bukan harus 2 kali makan, tidak. Tapi rentangnya 2-3 kali. Terserah mamanya mau 2 atau 3 kali. Dan jamnya jangan diobrak-abrik nanti belajarnya. Habis ini, ya. Terus selingannya 1-2 kali. Boleh? Boleh. Nggak harus 1 kali kok. Kapan kita kasih 2 kali? Kalau babynya udah 3 kali makan terus masih lapar mulu, boleh dong dikasih selingannya. Berarti dia nggak cukup lagi tuh asinya, dia pengen makan banyak. Boleh. Ya. Porsinya gini nih. Bayangin, porsinya di range-nya 2-3 sendok makan atau 50 mili sampai setengah mangkok atau 125 mili. Jadi rentangnya gede banget tuh. Ya, salah kalau cuman dibilang 50 mili atau 2 sendok makan terus-menerus nih. Enggak. Rentangnya gede banget. Boleh langsung segini, boleh kalau si bocilnya seneng mah ajar boleh gitu. Jangan menunda lama-lama. Nanti kalau anak kelaparan kita stop makannya, ya itu juga anak nanti besok-besok udah kata mama segitu aja, nanti dia akan segitu terus, ya. Jadi jangan berhenti. Oke, ini penting juga nih sebenarnya. Ingat, bayi punya preferensi rasa yang beda-beda, jadi jangan maksain rasanya punya si ibu. Jangan coba-coba, ya. Kasih kurang lebih bisa diulang 10-15 kali, rata-rata 10 atau 3 hari. Maksudnya dicobain tuh bukan rasanya gitu-gitu doang, tapi dinaikin rasa, diturunin rasa, ditambah ini, tambah itu, tambah ini, tambah itu. Bukan monoton itu aja sampai dia mau. Nggak akan mau, orang dia udah tolak. Misalnya kita makan jengkol, yang satu jengkolnya waktu itu direndam dulu. Ya, jadi rasa jengkolnya hilang, terus dikasihin sambal. Yang ini nggak direndam dulu, jadi masih bau jengkol, dikasih sambal. Kan selera, ada yang suka, ada yang enggak. Jadi pilihin aja semua. Mau naik, mau turun, 10 kali dicoba. Ya tadi, 1/10 asin, 2/10 asin, 3/10 asin, 4/10 asin, 5/10 asin, 6/10, dicobain semua. Sampai 10 kali. Gitu caranya. Dilepeh belum tentu nggak suka, memang, tapi nggak cocok rasanya, itu doang. Ya, atau nih dia nggak sukanya karena apa? Kegedean mamanya ngebatchnya. Gitu ya. Nah ini dia. Jadwal makannya yang selalu ditunggu-tunggu. Ya, gimana sih dok makan yang benar? Gini dia. Ini jadwalnya, jamnya nggak harus sama. Kalau aku buatnya bisa jam 6, jam 5 sebenarnya. Kadang kita kan sholat subuh ya. Jadi habis sholat subuh si baby itu biasanya bangun jam 5. Nah, Bangunin kalau ibunya. benar, kalau babynya bangun bareng sama ibunya kebiasaan untuk sholat subuh, silahkan diberikan ASI dulu. Nah, kalau kayak gitu nggak apa-apa, nggak apa-apa.
Berarti kan dia punya ritme bahwa, oh aku harus sholat subuh nanti gitu. Biasain aja hal-hal yang baik. Lalu nanti makan paginya kurang lebih 2 sampai 3 jam setelah itu. Ya, sekitar jam 7 atau jam 8 pagi itu makan. Lalu jam 10 ya, kalau misalnya masih 1 kali cemilannya, kasihnya berarti ASI. Kalau udah 2 kali, kasih makanan selingan. Jam 2 siang, makan siang. Dok, aku mau 2 kali doang makannya, boleh nggak? Boleh. Berarti jam 12 dikasihnya ASI. Jam 2 ASI, jam 4 cemilan, jam 6 makan malam. Dok, aku udah kadong nih mau makan 2 kali, cemilannya 1 kali. Makan paginya aku jam 10 dok. Terus makan siangnya jam 4. Nggak boleh. Nggak begitu caranya. Ya, jangan berantakan bikin jadwal, terus nanti pas dia nambahin 3 kali makan, mau makannya di mana? Kalau mau nambahin cemilan di mana? Jadi biasakanlah waktu ini itu sesuai dari awal. Jadi bukan diubah tapi diganti. Contohnya tadi, kalau makan jam 10, terus nanti datang deh, dok udah 3 kali makan, 2 kali cemilan. Diubah kira-kira ke makan pagi bisa nggak jam 8? Nggak bisa. Karena udah teringat kebiasaannya bahwa dia makan pagi jam 10. That's why perutnya laparnya jam 10, bukan jam 8. Kan tadi prinsipnya makan adalah membentuk kebiasaan. Ini dibiasakan. Kalau dulu waktu ASI usia 0 sampai 6, ASINya on demand, saya selalu bilang di usia 4 bulan bikin jadwal netek nih kayak gini. Jadwalnya kayak gini. Tujuannya apa? Membiasakan dede bayi makannya nanti bisa teratur. Ini itu udah diteliti juga ternyata jamnya seperti ini atau jam 5. Boleh? Boleh. Jadi biasakan ya mulai di usia 4 bulan nih kayak begini. Tapi ini Walaupun bayi menangis minta ASI di nggak dikasih ya dok ya? Kalau mau iya, dijadwalin berarti. benar. Jadi dia Hmm. kenapa begitu? Karena harusnya kalau bayi yang sehat itu 2 jam sekali baru keisi, baru kosong lagi perutnya. Berarti kalau misalnya dia minta lagi 1 jam, kemungkinan besar satu ASINya tidak cukup, atau yang kedua proses perlekatan menyusunya tidak baik sehingga bayi tidak mendapat ASI yang maksimal. Artinya produksinya banyak banget, tapi ASINya nggak bisa netes dengan baik. Hati-hati itu ada masalah oromotor biasanya. Nah, itu yang dievaluasi. Dok, bayiku jadi neneknya tiap jam. Oh, udah nggak bener. Nggak bener. Yang ada bayinya tuh 2 jam sekali tetap makan, ya, tetap 2 jam sekali tuh ngamuk dia lapar, ya. Tapi dikasih ASI sekali minum tuh bisa sampai banyak. Dulu misalnya minumnya cuma 100, nanti kalau bayi kelaparan tuh bisa 200 mili. Ceritanya nih, ancar-ancar kalau memang kita takar. Tapi kalau nggak ditakar dia akan lebih lebih panjang yang tadinya cuman eh, 15 menit jadi mungkin 20 menit sekali menetek gitu. Bukan makin pendek jadi 5 menit, bukan jadi makin pendek jadi 7 menit dia berhenti. Enggak, terbalik. Bayi makin gede minumnya makin panjang. Ya, makin 15 menit, makin 20 menit, maksimal di 30 menit. Ya, selama ASINya banyak. Kalau ASINya kosong ya emang dia berhenti, nggak mau gitu ya. Makanya dilihat dievaluasi. Jangan senang-senang dulu ASINya banyak ya, ditaruh di freezernya banyak-banyak ya. Tidak ya. Nggak begitu prinsipnya. Nah, ini dicatat baik-baik. Dan jam 3 pagi harusnya makin dewasa, makin nggak bangun. Ya, harusnya udah nggak ada nih jam 3 tuh. Bila anak atau bayi masih menghendaki. Rata-rata sih makin gede udah makin nggak ada. Udah tidur di jam 12. Do or don't for MPASI. Apa sih yang boleh, apa yang nggak boleh? Ini dia. Protein hewani dan nabati boleh sejak 6 bulan. Telur dan daging bebas mau dikasihnya kapan, tapi harus matang. Ya, tidak boleh memberikan jus. Jangan coba-coba kasih jus. Ya, karena jus pakai air, nanti kebanyakan airnya. Ya, lalu ini nggak boleh kasih makanan manis. Dok, tadi katanya boleh pakai gula. Makanan manis tuh cake, permen, coklat, es krim, ya, atau yang pakai penyedap makanan yang banyak banget. Contoh, mie instan, ya, keripik, kerupuk, nah, itu kagak boleh, ya. Hindari semua makanan kayak begitu. Hindari madu sebelum usia 1 tahun, ya, karena mengandung racun, nggak boleh. Ya, nanti diare terus sama keracunan reaksi alergi. Nih,
wajib banget cuci tangan. Ya, jangan gatel langsung main masukin aja mulut. Nih, talenannya juga punyanya dua ya, Bu. Jangan pada pelit nih ya. Satu makanannya yang mateng dipotongnya pakai talenan, satu lagi makanannya yang mentah itu juga pakai talenan yang berbeda. Ya, nggak boleh dicampur karena bakterinya numpuk di situ. Ya, ini dicuci bersih, disterilin, pakai sabun boleh, pakai air panas boleh, pakai uap-uap apa tuh sekarang? Ya, uap-uap zaman sekarang tuh boleh. Terserah mau nambahin apa, minyak, mentega, santan dapat digunakan untuk penambah kalori. Nggak ada ditulis butter, ya. Nggak ada ditulis keju. Boleh nggak? Boleh. Kita kan orang Indonesia tapi nggak ditulis di sini butter atau keju. Ya, margarin itu, mentega itu beda ya, sama butter ya. Beda, Dok. Ya, butter itu dari susu, margarin itu, atau mentega itu dari sayur mayur. Jadi hati-hati. Nih yang selalu lupa juga. Tadi siapa nih yang sibuk nanyain, Dok, kapan makan buahnya? Nih loh. Kebutuhan serat pada anak. Ya, anak pertama kali MPASI itu cuma butuh 10 gram per hari. Nanti 1 tahun itu 16 gram per hari. 4 tahun 22 gram per hari. 7-9 tahun 26 gram per hari. Kalau anak-anak yang udah remaja segini. Loh, kok dikit ya? Lah emang. Kenapa? Serat itu menghambat penyerapan. Serat itu membantu proses untuk pembuangan kotoran saja, sisa-sisanya. Ini yang membantu. Jadi butuh banyak apa enggak? Enggak. 10 gram per hari itu berapa sendok, Dok? Satu. 16 gram itu 1,5. 22 gram itu 2 sendok. 26 gram itu 3 sendok. Jadi ini hati-hati ya. 2,5 sendok. Jadi jangan banyak-banyak. Dok, kalau diet-diet orang dewasa terserah, kebanyakan serat itu tujuannya kan biar nggak gendut. Tapi kan kita ini mau naikin berat badannya anak, otomatis harus dijaga jumlah seratnya jangan sampai mengganggu penyerapan. Nih, mengolah dengan higienis ya, jangan macam-macam ya. Ini penting banget ya. Higienis itu penting. Jadi kalau mau beli-beli MPASI atau catering-catering, hati-hati pastiin dulu itu memang benar-benar bersih. Karena sumber ya, terakhir kali saya menemukan beberapa kasus pasien di rumah sakit itu datang dengan amebiasis. Itu diare yang disebabkan amuba karena makanannya satu nggak matang sempurna. Ya, yang kedua tidak dicuci bersih karena banyak amuba itu dari air ya, gitu. Jadi kurang kurang baik pengolahan makanannya atau penempatan makanannya. Mungkin diolahnya bagus, tapi tempat makan yang diantar ke ibunya itu nggak baik. Ya, jadi hati-hati kalau mau beli MPASI yang catering-catering itu, pastikan dulu yang bersih. Ini aku ulang lagi tadi, makanan macam-macam begini nggak boleh ya. Dihindari ya, semuanya ya, pizza, tuh ya. Kentangnya jangan beli yang di McDonald's, burgernya juga bikin sendiri semuanya. Terus jangan dikasih sushi, ibu-ibu ya. Nggak boleh ya dikasih sushi ya. Harus matang sempurna. 3/4 matang boleh nggak, Dok? Kagak boleh. Harus matang sempurna. Jangan lakukan. Paksa-paksa anak, marah-marahi anak untuk makan. Waduh, buat ibu-ibu yang marah-marah untuk anaknya supaya makan, please kasih orang lain aja untuk kasih makannya ya, jangan ibu ya, berarti ibu belum siap. Ya, jangan membiasakan makan sambil lari-larian. Dok, anaknya aktif banget, gak bisa makan sambil duduk. Jangan dimulai ya. Ketika dimulai dia akan meminta lagi. Karena apa? Dia terbiasa. Ini kan membiasakan. Namanya makan itu proses. Proses itu dari kebiasaan. Jangan jadikan makan sebagai hadiah. Nih diulang lagi. Ya, atur jadwal makannya yang tadi udah diberikan. Batasi waktunya wajib 30 menit. Kalau 10 menit pertama nggak suka, jangan dilakukan lagi. Buat lingkungan menyenangkan, bukan bermain. Bukan bawa trompet, bukan bawa kerincingan, bukan jadi badut, bukan main helikopter. Bukan ya. Nah, ini dia. Makan itu sebenarnya proses yang dinantikan sama anak-anak. Kenapa? Karena disitulah ada heart to heart. Nanti kalau udah dewasa, udah punya proses makan yang baik, mereka bisa makan bersama nih kayak gini. Ya, jadi jadikanlah proses itu sangat menyenangkan, baik itu untuk anak, baik itu untuk orang tua. Kalau anaknya nggak seneng, jangan. Kalau orang tuanya nggak seneng, jangan.
Kenapa? Dengan proses makan yang baik itu cikal bakal kita membentuk karakternya anak. Kenapa? Dia ngeliatin, mama nih tukang paksa, mama nih nggak pengertian, mama nih baik banget, mama nih tahu banget perasaan aku, mama tuh senyum mulu sama aku, mama tuh kerjanya emosi jiwa dan raga. Mama ini kagak jago masak, mama ini jago masak, mama nggak ngerti, mama ngerti gitu ya. Ini di sini nih. Nanti dia jadi terbentuk temperamennya seperti apa. Dan kalau kita terus memaksa, ya mereka jadi nggak ngerasa nih kasih sayangnya tuh nggak ada. Tapi kalau kita kasih dengan baik, menyenangkan, itu dia tahu, oh mamaku tuh sayang banget sama aku. Aku cinta mati sama mamaku deh. Aku cinta mati sama papaku deh. Pokoknya family is the best. Gitu, ya. Di situ nanti dia nggak akan tantrum anaknya. Nih, ya. Bumbu tidak pedas dan tidak merangsang, boleh dikasih. Ya, jadi nggak ada yang bilang nggak boleh bumbu. Boleh, tapi tidak pedas dan tidak merangsang. Tidak merangsang tuh kayak gimana? Ya itu, kerupuk, ciki, mie instan, coklat, es krim, itu merangsang dan merusak semua lapisan usus. Karena apa? Manis dan pedas itu akan membuat lubang-lubang di ususnya, sehingga nanti anaknya diare. Ya. Terima kasih. Baik. Katanya harus ngajarin anak makan pedes gitu, bener nggak sih dok, Andre? Enggak lah, Enggak ngarang ya? itu. Biar makannya gampang gitu loh. Kak diajarin makan pedes dikit-dikit gitu. Enggak, Enggak ya? Baik. enggak. Oke, Moms and Dad yang mau bertanya, kita tunggu. Kita masih ada setengah jam ke depan untuk ngobrol dengan Dokter Andri. Dan Dokter Andri ini sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk. Kita langsung ke pertanyaan aja ya dok ya. Boleh. Oke deh. Ini sebenarnya sudah dibahas tadi dari Mbak Dian. Kesalahan-kesalahan apa yang biasanya terjadi saat MPASI agar tidak diulangi oleh para orang tua, dok? Kemudian Ya, untuk awal MPASI apakah harus menu tunggal atau menu lengkap? Kemudian oke. yang ketiga nanti lagi aja deh. Oke, kan tadi udah dibahas ya, komposisinya harus ada karbohidrat, protein, dan lemak. Kalau menu tunggal berarti nggak ada semua. Ya, Hmm, ingat ya. Itu menu tunggal itu sesatologi ya. Kalau ada yang bilang coba-coba dulu pakai apa nama tepung gasol, itu salah ya. hmm, Nggak boleh ya. Jadi kalau kalau belajar tuh nggak ada, belajar tuh ya emang udah saatnya mereka makan. Nah belajarnya itu ya tadi, belajarnya sabar dong, jangan langsung jebret gitu. Harus habis enggak begitu, kan hmm. proses. Sabar, kenalkanlah gitu. Jadi jangan di apa namanya bahasanya, jangan di eh, makan tunggal tuh makan buah, kira-kira berkalori atau enggak. Ada proteinnya apa enggak, ada lemaknya apa enggak ada. Buah tuh cuma mengandung vitamin dan mineral, karbohidrat sedikit sama serat Sedikit. yang banyak ya. Hmm, Jadi jangan coba-coba dikasih eh, menu tunggal. Yang kedua, pertanyaan pertama sebenarnya. Jadi hmm, kesalahan yang paling sering terjadi adalah yaitu misinformasi. hmm, Mengikuti, memfollow orang yang tidak tepat. Artinya apa? Melihat si influencer, hmm, hmm, melihat influencer siapapun itu, entah dokter, entah eh, apa bidan, entah perawat, entah siapa atau mamam yang lain itu, tapi salah jurusan. Artinya apa? Mereka bukan pada bidang untuk ngomongin MPASI, sehingga mereka nggak tahu bener tuh, ya akhirnya salah tuh, misunderstanding, akhirnya anaknya sesat deh. Yang kesalahannya lagi adalah tadi, yang paling banyak itu hmm. adalah distraksi. Jadi kalau makan itu nggak aktif, ya kan, itu kayaknya salah. Jadi hal yang biasa kalau anak tuh makan sambil lari-lari, makan tuh sambil digendong, mamanya di belakang, dedeknya di depan tuh salah. Itu yang paling sering terjadi. Ya, terus kalau misalnya anaknya udah mulai nggak mau makan nih, begitu nggak mau makan langsung stres, ya kan? Intinya apa? Dia maunya makanannya ditelan sampai habis sama anaknya, dikunyah sampai habis, nggak boleh bersisa sama sekali. Jadi dia menghalalkan segala cara. Padahal tadi udah dibilang bahwa permasalahannya adalah kita mengajarkan pola makan. Jadi membuat feeding rule, ya, membuat aturan makan di rumah yang baik. Ibu mau makan teratur, ya buatlah anaknya makan teratur. Ibu mau makannya sedikit, ya udah silakan. Gitu aja. Ibu yang milih kok sebenarnya.
Oke dok, kalau untuk MPASI sendiri apakah harus dimulai tepat ketika anak berusia 6 bulan atau ada masa pengenalan terlebih dahulu begitu dok? Ya, tepat ya. Harus di 6 bulan kecuali ada indikasi tertentu yang dilihat dari dokternya. Jadi jangan dok 6 bulan kurang sehari, tadi udah kesebut padahal. Dok 6 bulan kurang sehari bolehlah aku curi start. Indonesia kebanyakan curi-curi. Biasakan disiplin, aku bilang biasakan disiplin. Tujuannya apa? Kita kan mau buat anak disiplin. Kita kalau nggak disiplin aja ya udah. Berarti kita Hmm, nyontohin yang tidak disiplin. Kita tuh teladannya anak loh. hmm, hmm, hmm. Jadi jangan coba-coba curi start kalau memang tidak disuruh sama dokternya ya. Hmm. Oke, jangan curi start ya. Ini kayak korupsi dini ya dok ya? Bener. Kan dosa ya ngajarin korupsi di PTNH ya. Oke deh. Ini lanjut dok, apakah makanan instan seperti merek-merek yang ada pabrik gitu dok, kayak Promina dan sebagainya itu baik untuk bayi? Kemudian apakah MPASI pertama bayi 6 bulan biasanya ukuran berapa mili? Tadi udah dibahas sih sebenarnya ya dok. Iya, iya benar. 50 mili ya. Tapi Iya. itu nggak wajib harus 50. Mau Mm-mm. 65, 75, 100, 125 boleh. Kan tadi sampai setengah mangkok atau biasanya kita hitungnya 125 125. Mm-mm. itu boleh. Terus Promina, Milna, apa segala macam tuh baik apa enggak? Ya pada dasarnya kan mereka sudah dihitung AKG-nya ya. So far sih harusnya tepat gitu, ya kan? Cuman kekurangannya menu MPASI yang di pasaran itu adalah tidak bervariasi. Sehingga menurut saya kita gagal untuk memberikan MPASI pada anak. Tadi kan disuruhnya adalah berbagai macam rasa, tekstur, dan juga warna. Jadi menurut saya pilihannya adalah yuk diberikan makanan memberikan makanan yang memang ibunya buat sendiri Mm-mm. gitu. Oke, buat sendiri. Iya, Mm-mm. jadi kalau ada ibu yang bilang dok saya nggak bisa masak, jangan jadi ibu. Aduh, baik dok. Belajar masak ya dok ya? Ya harus. Ya harus Kenapa? ya. Tadi aku bilang yang bisa tahu itu aman dan higienis itu cuman dirinya si ibu. Ah, Ya, siap, siap, that's siap, why aku siap. bilang itu si ibu tadinya nggak bisa masak, kalau mau punya anak masak belajar masak. Kenapa? Itu penting banget. Kan tadi dibilang masak itu atau memberikan makan tuh apa? Kasih sayangnya si ibu sama si anak, betapa cintanya kita sama si anak supaya anak tuh sehat. Mhm. Bukan dengan, dok masa sih nggak boleh instan? Boleh, kalau memang ada sesuatu keperluan yang mendadak. Misalnya di perjalanan nggak mungkin masak ya, bawa kompor di pinggir jalan. Pakailah yang instan, silakan. Tapi kalau memang kita bisa menyediakan makanan ya, silakan dimasak. Kenapa? Kita yang tahu kita mau ngapain. Variasinya banyak, menu Indonesia tuh sejuta deh makanan di mana-mana. Dari Sabang sampai Merauke semua punya. Gitu, kita udah punya loh hasanahnya, tapi kita suka nakal. Asik aja, mau instan-instan. Aku nggak bisa masak dok, gitu. Aku bukan chef. Iya, tapi seorang ibu kodratnya adalah memasak, jadi Mhm, belajar. mhm. Saya pernah dengar gini dok Andre, MPASI anak tuh sebenarnya udah boleh makan masakan ibu yang sudah matang, nanti tinggal dicairkan Sesuaikan atau teks. strukturnya, teksturnya Ya, disesuaikan. Begitu boleh ya dok ya? boleh, boleh. Kalau Oke. anaknya suka silahkan. Kan Hmm, tadi tidak ada batasan bahwa memang kita nggak boleh memberikan, cuman yang selalu di kepalanya ibu-ibu adalah makanan keluarga dari tuh mana? maksudnya makanan yang kita makan. Artinya enggak. Jadi gini, itu teksturnya. Tadi yang dibilang makanan keluarga tuh tekstur semua. Ya, nanti dilihat lagi slide-nya. Coba deh aku bagi. Aku share screen dulu. Boleh ya. Nih, aku share screen sebentar ya. Ini dia. Ini ya ibu-ibu. Ini itu baca atasnya tekstur ya. Jadi ini bukan makanan keluarga tuh maksudnya dia nggak boleh makan soto, bukan. Ini tekstur. Yang dibilang makanan keluarga itu teksturnya Mhm. ya. Jadi kalau rasanya boleh nggak sih mirip-mirip sama yang kita makan? Ya boleh. Terserah, tergantung anaknya kok. Udah dibilang tadi seleranya anak tuh yang nentuin anaknya, yang tahu tuh ibunya. Ya, jadi silahkan rasanya tuh boleh dari sini nih, dari 6 bulan tuh boleh ya. Tapi yang nggak boleh tuh ini teksturnya, nggak boleh dikasih nasi, makanannya nasi, nggak boleh gitu doang sebenarnya. Jadi Mhm. salah persepsi ya, berarti makanan keluarga yang dimaksud sama ibu-ibu berarti adalah pokoknya dia nggak boleh makan perkedel, dia nggak boleh makan ayam gitu, ayam goreng mentega kagak boleh, boleh.
Hmm. Boleh ya, boleh di sini tuh boleh, tapi teksturnya saring atau lumat gitu. Oke. Yang penting tadi aturannya tidak berlebihan gula, tidak pedas begitu ya Dok Andre Ya, ya. betul. Hmm, Betul banget. siap, siap. Nah ini Dok, ada lagi pertanyaan. Anak saya usia 1 tahun Dok, mulai awal MPASI 6 bulan kurang seminggu, awalnya mual dan dimuntahkan. Kemudian mulai awal sudah GTM, makanan dilepeh, disembur, sampai akhirnya usia 9 bulan mau makan hanya berlangsung 2 minggu. Bagaimana solusinya dok? Sudah didudukkan di high chair, malah nangis minta berdiri dan sebagainya. Ini problemnya banyak nih. Iya, ini udah trauma ya. Iya, kayaknya gitu. Ya, kalau tadi ya, kesan pertama di minggu pertama MPASI aja dia udah nggak suka ngelepeh. Tadi ya, lepehan itu kodenya memang dia nggak suka. Ya, nggak suka tuh bukan nggak suka sama sekali, tapi dia nggak cocok sama rasanya. Gitu aja. Kan Hmm. ada ya, kita misalnya nasi goreng. Nasi goreng Solaria sama nasi goreng Pak Ahmad sama nasi goreng Pak Budi beda-beda kan rasanya. Kita Hmm. seleranya yang mana gitu. Kayak gitu doang sebenarnya. Ya, jadi kita tuh suka kadang gitu, dok udah enak. Iya menurut ibu, menurut anaknya belum. Mungkin si anak sukanya ya tadi nasi goreng Solaria, si ibu sukanya nasi goreng Pak Ahmad gitu. Ya, jadi Kalau sudah trauma, digapain ya dok ya? sabar. Kalau step pertama diapain? Nggak usah dikasih makan berarti. Ya, step pertama adalah feeding rules tetap jalan. Hmm. Suka nggak suka, mau nggak mau, ibu harus dudukin. Feeding rule yang tadi itu dikerjain. Dok, anaknya nggak makan, nggak apa-apa. Kan belajar makan. Hmm. Ya, sambil ibu mengevaluasi diri, kenapa anakku nggak makan, salahnya apa. Ya, cari tahu juga konsultasi, apakah ada salah makanannya saja, ataukah memang ada gangguan fungsi di oromotornya, ya tidak bisa menelan, tidak bisa mengunyah, atau memang ada penyakit-penyakit lain, itu bisa sambil dicari tahu. Sambil jalan bareng, tapi feeding rule-nya jalan. Oke. Kalau Rata-rata sampai sih berat badan turun, nggak apa-apa, nggak apa-apa nggak ya? apa-apa. Jadi kalau kita berhasil mencapai feeding rule itu nggak lama sebenarnya. Hmm. Ya, kalau kita sabar, kita tetap cinta dan kasih, kita tetap pakai feeding rule dan nggak gini. Pokoknya yang penting makan. Pokoknya nanti kalau yang penting makan itu semua dihalalkan caranya, akhirnya anaknya nggak makan-makan karena dia tidak terbiasa kan tadi. Betul, Makan betul. itu adalah proses belajar membiasakan anak untuk makan, gitu. Jadi nggak bisa ada yang instan ya. Jadi jangan harap kalau udah trauma selama 6 bulan, terus anaknya suruh makan dalam waktu 1 hari. Oh no no. Tapi ingat catat, anak yang tidak makan dalam 1 hari nggak mungkin kelaparan, apa nggak mungkin nggak lapar, dia akan minta makan. Syaratnya tidak diberikan ASI terus menerus. Misalnya, ya kan tadi jam 7 harusnya makan dia nggak makan, ya kan? Terus dikasih Hmm. ASI, ya udah dia nggak lapar lah, lanjut terus. Jam 9 harusnya dikasih snack, dia nggak makan, ibu kasih ASI, ya nggak lapar lagi lah, terus saja dia. Sampai malam gitu terus, akhirnya ya dia nggak lapar-lapar. Hmm. Oke. Hmm. Jadi Hmm. biarkanlah dia merasakan rasa lapar tanpa harus digantikan dengan ASI, 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 ASI. Gitu. Oke, berarti feeding rule tetap jalan dan jadwal makan tadi tetap dilakukan Ya, sesuai jadwal begitu ya dok ya? benar. Siap, siap. Ini ada lagi pertanyaan. Anak saya umur 9 bulan dok, kalau saatnya makan pasti selalu menolak. Sama ya ini semua kasusnya ya? Iya, pasti sama nih. Ya sama dok ini. Jawabannya sama ini. Jawabannya sama berarti. Problemnya sama kayaknya kayak ini dok. Ya, Kalau untuk makanan fortifikasi apakah boleh dicampur dok dengan masakan ibu? Nyampur gitu? nggak, Nggak boleh ya? nggak boleh. Mereka udah dihitung AKG-nya, jangan diabrak-abrik. Gitu. Oke, oke. Nanti Eh, biasanya suka masukin protein tuh. Nah, nanti kalau masukin protein ya, ini aku baru di DM tadi sama ibu-ibu tuh. Tengah malam jam 3 pagi. Ya, jadi dia nanya, maksudnya apa dok? Sesuai aturan loh. Lah kan kalau AKG-nya di fortifikasi itu udah lengkap, udah sesuai dengan usianya. Kalau ibu tambahin lagi, berarti nanti berantakan komposisi proteinnya lebih banyak dibandingkan nanti jumlah karbohidratnya. Otomatis hmm, anaknya kelebihan protein. kelebihan protein. Ya, nggak bagus ya. Oke. Tetap masakan sendiri lebih diutamakan gitu ya, Dok. Oh iya pasti. Aku tuh pro makanan. Masya Allah ya. Dok, tips apa agar anak tidak picky eater, Dok? Sebenarnya tadi ada. Ini kita sebenarnya nggak bahas ya, cuman boleh juga kita bahas di sini. Jadi gini, picky eater itu adalah kesalahan ibu-ibu yang bahagia. Gini, contohnya adalah gini. Wow, anakku suka sekali makan rendang, dok.
Jadi aku buatkanlah rendang terus-menerus. Nanti 1 minggu kemudian dia nggak suka rendang. Akhirnya nanti dia pindah, dimasakin yang baru. Sop, dia suka sop. Sop seminggu lagi bosen. Nanti kalau udah GTM lagi sakit, cus, udah deh. Dia nggak mau deh makan semua itu. Nah gitu ya. Jadi cara memberikan makan adalah ketika gini, di awal di 6 bulan, pemberian makan, eh, misalnya makan ikan. Ikan di gulai. Gulai ikan hari Senin, Selasa, Rabu. Wah, di hari Selasa dia sudah suka, ya kan? Wow, sudah suka. Udah disimpan bumbu yang tadi, makanan yang tadi simpen tuh jadi hasanah makanan dia. Kita ganti kenalin makanan yang lain Hmm. gitu. Masak lagi misalnya mau ayam bumbu kecap. Nah, ayam bumbu kecap hari jadinya hari Rabu, Kamis, Jumat. Di hari Jumat dia baru suka karena kita baru ketemu rasanya. Bukan rasa yang itu dari Rabu, Kamis, Jumat. Hari Jumat kebetulan kita udah cocok nih bumbunya udah ngepas buat dia. Catat, simpen, ganti lagi gitu. Jadi setiap kali pemberian makan tuh jangan bumbunya sama kalau dia tidak suka. Jadi naik turun tadi yang gue bilang 1/10, 2/10, 3/10, 4/10, 10/10 gitu. Jadi sampai dia kita temukan rasa yang dia cocok dengan tipikal makanan itu. Jadi jangan pukul rata, masak rendang, masak gulai, garamnya sekian, cerut. Beda. Gitu. Itu yang penting. Dicatat itu penting berarti dok ya? Penting mencatat, bikin buku sejarah makan anak. Keren nih. Oke Terus oke. kalau udah suka satu, jangan itu aja. Dok, dia suka banget mie. Ntar suatu saat dia lupa sama mie. Hmm. Atau dia makan, udah sukanya mie doang, dia nggak mau dikasih makan nasi. Ketika dia lagi sakit, dikasih nasi nggak mau, mie nggak mau, semua nggak mau, emaknya bingung mau ngasih makan apa. Itu yang menyebabkan picky eater adalah kita tidak mau menyiapkan makanan yang berbeda-beda. Kalau udah dok, udah saya kasih makanan semua udah macam-macam. Bu, makanan Indonesia aja dari Jawa Barat aja udah ribuan. Cobain dong semuanya. Nanti dari Jawa Timur ada ribuan lagi. Dari Jawa Tengah ada ribuan lagi. Dari Maluku ada ribuan. Dari Aceh, dari Sumatera Utara itu banyak banget. Cari, searching aja. Nggak usah searching menu MPASI. Searchingnya adalah masak rendang. Tinggal kita kurangin cabenya, kita kurangin ininya supaya nggak boleh, kan tadi nggak boleh pedas, nggak boleh terlalu manis banget, tapi enak itu. Siap. Ya, keren nih dok. Tadi kita belum bahas soal air putih nih dok. Ya, oke. Air putih ini adalah suatu kewajiban yang diberikan pada anak-anak yang udah mulai MPASI. Cuman tadi aku cuma ngebagiin memang itu ditaruhnya di belakang setelah makan, ya, tidak boleh di tengah-tengah. Kenapa? Karena biasanya akan mengganggu proses makan. Nah, berapa banyak sih yang harus diberikan? Usia 6 sampai 9 bulan itu 120 mili 120 mili. satu hari. Iya. Mhm. 9 sampai 12 bulan itu dikasihnya kurang lebih 240 mili. Mhm. Nanti di atas 1 tahun itu 480 mili sampai usia 2 tahun. Sampai usia 18 bulan, sorry. Nanti 18 bulan ke atas itu sudah dari 600 sampai 900 mili. Jadi udah mulai sama kita. Dok, itu air putihnya aja, iya, di luar ASI. Gitu. Dan itu harus dikenalkan juga ya dok ya? Wajib. Dok, Wajib. anak nggak suka air putih gimana? Diakalin dong air putih Air hangat panas. atau air putih dingin gitu ya. Oke. Diakalin, dicari cara air putihnya masuk. Dingin boleh ya dok ya? Boleh, boleh. Boleh. Oke. Kalau es nggak boleh ya dok? Es krim nggak boleh, tapi air es boleh. Oh, es batu boleh ya berarti ya? Boleh, boleh. Oh, boleh. Oke deh. Oh, ini tadi sudah. Apa boleh memberi makanan instan? Lebih utama makanan masakan ibu, gitu ya, Dok Ya, ya? ya betul. Dok, bagaimana jika 3 ciri anak yang sudah mau makan terlihat namun belum 6 bulan, Dok? Tetap ditunggu, sabar. Kan tadi tepat waktu. Ya, jangan korupsi waktu gitu. Kan tadi kuncinya MPASI. Oke, dokter. Tadi Ya, ya, terputus, Dok. ya, ya. Jadi usia 6 bulan itu adalah Satu J, dia di mana dokter H1 B, dokter
Dokter Harga 4M, Dokter Harga 7M, Dokter Harga 08M, Dokter Harga 10, Dokter Harga 3. Halo, ya, lanjut ya. Jadi kalau aku sih prinsipnya adalah memang gimana caranya si ibu itu wajib banget ya menyediakan makanan itu sesuai dengan keinginan ibu dan keinginan anak. Kalau si Fortif itu cuman ya lah berapa sih Promina ngeluarin barang? Paling 10. Bukannya salah sih, mereka gini, memang mereka kan bingung juga mau bikin rasa-rasa kan juga nggak segampang itu ya. That's why kenapa pentingnya itu kunci suksesnya kan tadi adalah selain feeding rule kita memberikan makanan yang macam-macam. Kalau makanannya macam-macam berarti kita harus punya hasanahnya tuh banyak banget. Kalau kita pendek-pendek dikit-dikit itu aja diputer-puter, udah nanti anaknya nggak mau nyobain yang lain, takut sama makanan. Gitu. Kalau susah naik tekstur gimana, Dok? Susah naik tekstur bisa dua masalahnya. Beneran punya masalah fungsi menelan ya, gangguan oromotor, atau memang tadi bukan susah naik tekstur, kagak suka sama rasanya. Dok, tapi tadinya suka. Ih, si ibu, kan tadi udah saya pesen. Ya, makanan anak itu berubah-ubah. Kalau dia udah nggak suka, ya kan, berarti memang nggak cocok rasanya dinaikin. Tapi dia bukan nggak suka, Dok, dia mau tapi dia oein. Sama oe itu kayak kita nelen sesuatu yang gitu. Oh, udah rasanya udah nggak enak nih, dilepehin. Gitu. Ya, jadi oe-oe itu bukan karena teksturnya kebanyakan, tapi karena rasanya nggak cocok lagi sama dia. Dinambahin dikit boleh. Kan setiap hari anak bertambah usia. 6 bulan 1 hari, 6 bulan 2 hari, 7 bulan, 8 bulan kan naik. Di situ juga teksturnya naik, di situ juga rasanya juga naik. Kalau kemudian anak 1 tahun masih ada tuh, Dok, tetangga gitu, masih harus di blender nasinya, Dok. Iya, itu mamanya galau. Intinya kan tadi, mamanya itu selalu kuncinya adalah hasil akhir, makanan habis. Nah, itu aja. Berarti kalau prinsip turun tekstur dikit nggak apa-apa deh, itu nggak boleh ya, Dok ya? Ya. Nggak boleh, oke. Baik, Dok. Ini, Dok. Dokter saat memulai MPASI pas 6 bulan, anaknya makan utama sedikit, terus nangis-nangis, Dok. Apa boleh langsung diberi ASI? Nggak boleh. Kan disiplin tadi. Kan nggak ada tulisannya tadi, makan lanjut anak panah ASI. Enggak. Nggak ada begitu, berarti nggak boleh. Ya, Dibiarin berarti ya? biarin aja. Bahasanya gini, ya kan tadi udah dikasih makan, nggak mau. Berarti anak harus ngerti. Nah, anak ngerti, ibunya juga ngerti dong kalau tadi makanannya kagak enak. Jangan anaknya aja suruh pengertian, maknya yang suruh pengertian. Oke. Kalau tadi ada problem oromotor ya, Dok, ya? Betul ya? Ya, Itu benar. yang harus dilakukan apa, Dok? Bawa ke dokter anak, segera konsultasi ya. Itu langsung bawa dicari masalah oromotornya itu apa. Banyak, ada gangguan bentuk ya, misalnya rahangnya berbeda ya, atau ada masalah-masalah lain, atau memang karena fungsinya biasanya yang pakai dot tuh. Bayi-bayi pakai dot tuh gangguan oromotor, gangguan menelan. Nah, itu biasanya di fisioterapi aja nanti bisa. Itu akan ada saran untuk tekstur makan, MPASI dan sebagainya berarti ya, Dok ya? Ya, pasti ada. Oke. Dokter, apa bahan menu MPASI untuk pertumbuhan tulang, Dok? Kalian ingin bertanya karena anak saya dari 6 bulan sampai sekarang 8 bulan tinggi badannya masih stagnan. Apakah wajar? Nggak wajar. Salah juga kalau untuk pertumbuhan tulang. Gini, linearnya adalah berat badan itu akan mempengaruhi tinggi badan dan otak. Ya, perkembangan otak itu berarti dari lingkar kepala. Jadi kalau anaknya nggak tinggi-tinggi, yang pertama adalah mungkin berat badannya jelek. Yang kedua, memang potensi tingginya anak segitu. Ya, makanya pentingnya konsultasi ke dokter anak itu adalah menanyakan. Jadi ke dokter anak tuh bukan gini, dok, anak saya nggak mau makan. Bukan. Dok, ini kenapa ya tingginya stuck begini? Padahal makannya udah begini. Jadi udah punya solutif, jadi dokter tuh cepat ngejelasinnya. Dok, gitu. Jadi jangan nanyanya, dok, anakku nggak mau makan. Kalau nggak mau makan, kita bikin kelas MPASI aja banyak-banyak. Nggak usah datang ke dokter anak ya. Kenapa? Bukan dokternya nggak punya solusi untuk Bu makan enak gitu-gitu, itu nggak penting dibahas di poli. Kenapa?
membuang waktu jadi nggak bisa yang lain, ya kan? Jadi yang kayak gini-gini nih. Jadi boleh nggak sih gitu si kalsium ini ditambahin? Kalsium itu akan ada dari ASI, cukup. Cukup. Ibu ngasih daging itu ada kalsiumnya. Ibu ngasih ikan ada kalsiumnya. Ibu ngasih telur tuh ada kalsiumnya. Enggak, bukan itu masalahnya. Tinggi itu selalu dikorelasikan dengan berat badan. Kalau berat badan nggak naik, wajar tingginya nggak naik. Dok, berat badannya naik terus, tingginya nggak naik. Nah, itu yang aku bilang, perawakan pendek. Berarti potensi tingginya anak itu memang berdasarkan mamanya sama bapaknya. Contoh, bapaknya tingginya 167, mamanya 151. Nggak mungkin anaknya itu nanti tingginya sekitar 190. Mustahil. Ya, itu udah dicatat dan ada rumusnya. Ya, kemungkinan besar kalau bapaknya 167, anaknya memiliki gizi yang baik, itu maksimal itu anaknya nanti 180. Nah, kayak gitu. Jadi itu udah ada dan itu ada rumusnya di websitenya IDA itu ada. Ada kalkulatornya sendiri mau ngitung. Jadi kita tahu. Nanti ketika dok makannya bagus terus dok, berat badannya naik terus, tapi ada pemotongan tinggi badannya. Kenapa? Karena tadi dia menyesuaikan dengan tinggi potensinya gitu. Bukan nanti ditarik-tarik, diajakin berenang, diajakin lompat-lompat tali biar tinggi, kagak ngaruh. Terus disuplementasi vitamin D, suplementasi kalsium. Kok tetap dok nggak naik-naik, makanya udah canggih semua. Enggak, bukan itu solusinya, memang itu jawabannya. Memang potensi tingginya si Dede. Tapi kalau memang berat badannya kecil, wajar ya dia nggak naik. Berarti ada masalah tuh. Jadi dievaluasi asupan nutrisinya. Gitu. Oke, siap. Atau kalau saya ke dokter anak, kalau anak sakit flu aja dok ya. Jangan ke dokter pas sakit dong. Oke dok. Kalau tadi kan saya tanyanya fortifikasi dicampur dengan masakan sendiri. Kalau pagi masakan ibu, sore makanan instan boleh nggak dok? Ini ada yang tanya begitu. Boleh tadi. Makanan instan itu sebenarnya boleh diberikan kalau memang si ibu tidak mampu untuk menyiapkan makanannya. Tapi tadi kekurangannya adalah memang tidak bervariasi. Itu aja sebenarnya. Bukannya dilarang sebenarnya, tapi karena variasinya nggak ada. Nanti jatuhnya anak itu kayak picky eater. Kenapa? Karena dia cuma tahu makanan itu aja. Kan lagi-lagi makan itu mengenalkan proses ya, belajar. Jadi kita tuh membiasakan anak mengenal banyak rasa. Kalau kita ngenalin itu aja, dia taunya cuma itu doang. Gitu. Mungkin Jadi capek ya dok, pagi udah masak, sore nggak mau masak, mungkin gitu. boleh-boleh aja. Boleh-boleh aja ya. Tapi nggak keseringan gitu ya. Iya, aku pro masakan ibu. Masya Allah. Dok, gimana kalau anak alergi makanan tertentu? Gimana untuk mengatasi dalam pemberian MPASI-nya? Padahal kalau alergi itu harus tetap dites ya dok ya? Tidak bisa asal-asal diagnosa ya? Benar. Kalau misalnya kita merasa ini alergi, itu kita akan lihat. Makanya kenapa pemberian makan tadi kalau sekelebet, lihat slide-nya bahwa 10-15 kali. 10-15 kali selain untuk memperkenalkan rasanya juga kita melihat reaksi alerginya. Nah itu dia ya. Kalau memang sudah alergi boleh nggak diberikan lagi? Ya nggak usah. Stop. Tapi kalau belum alergi silahkan dicoba dulu. Jangan, dok saya alergi seafood, anak saya nggak saya kasih seafood. Dah kasih aja. Kan belum tahu dia alergi atau enggak. Gitu. Ya diberikan saja nggak ada masalah. Sampai kita tahu memang anak kita alergi. Ya. Gitu. Oke. Nah tadi sesuai kita bahas jadwal makan tadi, kalau anak masih ngantuk gimana dok? Padahal jadwalnya nih udah harus makan nih gitu. Bangunin. Oh, harus dibangunin ya? Ya, kenapa harus dibangunin? Berarti ada yang salah sebelumnya. Ya, gitu biasanya sih gitu. Berarti kalau anak yang masih ngantuk di jam itu berarti malamnya dia sering banget kebangun. Kalau sering banget kebangun berarti pola makannya belum benar. Nah, makanya tadi jangan di tengah jalan tiba-tiba ngerapin tuh memang susah. Jadi caranya adalah mencegah. Jadi ketika anak 4 atau 5 bulan boleh menjadwalin minum. Ya, karena mereka sudah tahu tuh sebenarnya. Kita jadwalin aja minumnya tadi, ya. Contohnya itu jam 5, jam 7 atau jam 8, jam 10, 12, 14, 16, 18, 21, 23 atau 00 lalu jam 3 pagi. Itu dijadwalin supaya anak terbiasa bangun jam segitu dan nanti kebiasaan. Nah, kalau misalnya dia nggak suka makan, otomatis dia lapar ya. Nah, nggak suka makan, dia lapar, dia kejarnya nenen-nenen doang. Bener nggak? Nanti di nenen malam hari itu dia bisa tiap jam. Nah, disitulah dia nggak tidur-tidur, dia tidur di pagi hari karena dia sudah kenyang, bangunnya nanti jam 10 pagi. Nah, itu berarti yang dirapiin satu,
makanannya diperapiin, feeding rule-nya tetap jalan, tapi nggak bisa kayak gini ya, curut tiba-tiba kayak muter gitu. Bertahap proses, inget ya, proses. Dan itu panjang perjalanannya, tergantung anaknya. Intinya nggak bisa membalikan, dok anakku nggak mau makan, aku pengen besok makan. Lah, nggak bisa Bu. Kita nggak main simsalabim, sabar. Intinya adalah sabar, karena kita sudah merusak proses belajar makannya, kita merapikan dulu proses belajarnya. Jangan diktator juga, pokoknya kudu wajib, enggak. Tapi kita belajar juga dong, sabar, sambil kita olah makanannya sesuai dengan selera anak, sambil disayang-sayang, dipeluk-peluk, dicium-cium tuh dede bayinya, ya kan, gitu. Jadi sama-sama bahagia. Jangan mamanya galau doang. Sebenarnya galau juga ngefek ya dok ya? Galau, ngefek banget. Mamanya galau, nangis-nangis, anaknya ngelihatnya di depannya aneh. Kalau untuk makan apa dok, susu formula apakah sama dengan ASI jadwalnya begitu? Sama. Sama ya. Sama. Kalau untuk butter dan keju haruskah unsalted dok? Tidak asin gitu? Kalau aku nggak pro juga sama yang namanya butter ya, sama keju. Kita orang Indonesia. Menurut saya orang Indonesia tuh nggak pakai keju sama butter ya masaknya, pakai mentega ya, pakai margarin tuh banyak. Iya. Yang dari tumbuhan tadi ya dok ya, margarin iya. Oke. Better kok. Nggak usah pakai unsalted butter, mahal. Nah, untuk feeding rule sendiri kalau sudah melewati MPASI di atas 1 tahun masih boleh pakai nggak dok? Untuk 3 tahun, 2 tahun begitu? Boleh banget. Karena sejujurnya orang dewasa seharusnya punya makannya begitu. Cuman asinya yang hilang. Asinya tuh makin lama makin hilang. Gitu. Jadi di pagi hari jam 5 itu kita minumnya air putih. Ya kan? Tapi ntar jadwal makan tuh yang bener orang dewasa tuh 3 kali makan, 2 kali cemilan yang bener ya. Itu yang benar sebenarnya. Berapa tadi dok? 3 kali makan, 2 kali cemilan. Itu yang normal pada orang dewasa. Dewasa juga cemilan perlu ya? Penting. Itu menjaga berat badan ya. Kalau kita makannya cuma 1 kali, biasanya sekali makan geragas ya. Oh iya. Otomatis cepet gendut gitu. Itu nggak bagus. Siap dok. Kalau untuk usia 2 tahun berat badan tidak sesuai lajur, apakah tidak normal dok? Tidak wajar? Iyalah. Semua yang udah potong-potong linear itu harus dikonsultasiin. Kalau kemudian ini katanya ada pertanyaan, pernah konsumsi antibiotik tapi tidak habis. Apakah ada dampak mengkonsumsi antibiotik tidak habis terhadap pengaruh pencernaan, dok? Ada. Sebenarnya bukan antibiotik tidak habis, tapi pemberian antibiotik tidak tepat sasaran. Nah, hampir mostly ya, banyak banget dokter-dokter di Indonesia, ya, aku nggak apa-apa aku bilang, banyak banget dokter di Indonesia yang hobinya memberikan antibiotik. Berarti gitu ya. Bener ya dok ya. Nanti aku akan ngeluarin bukunya nih akhir tahun ya, insya Allah aku akan ngebahas itu. Terserah sih pada mau protes apa enggak dokter-dokter karena aku omongin ya. Karena karena sejujur-jujurnya ya itu bikin emosi ya. Karena udah diajarin bahwa indikasi pemberian antibiotik itu nggak sembarangan. Harus memang ada bukti infeksi bakteri. Apa dampaknya kalau kita memberikan antibiotik tidak tepat sasaran, artinya tidak perlu, ya kan? Akhirnya apa tadi? Gangguan di saluran cerna. Yang tadinya nggak diare jadi diare. Yang tadinya nggak muntah. Ya kan? Kenapa? Karena bakteri baiknya juga ikutan mati. Karena si antibiotik nggak bisa pilih. Aku mau bakteri A doang, mau bakteri B doang, bakteri C. Nggak bisa semuanya. Gitu. Jadi dia langsung matikan bakteri jahat dan bakteri baik. Nah, boleh nggak sih dihentikan? Kalau memang nggak ada indikasi, silakan hentikan cepat-cepat sebelum semua bakteri baiknya mati. Tapi kalau misalnya indikasi terus kita hentikan, itu juga hati-hati. Kenapa? Berarti nanti besok-besok kalau dikasih antibiotik itu nggak bisa. Nah, gitu. Hati-hati aja. Berarti sarannya sebagai orang tua, pilih-pilih dokter juga, dok? Iya, harus bijaksana memilih dan juga jangan memaksa dokter ini butuh antibiotik apa enggak. Jangan pernah bertanya. Ya, please jangan ditanyain kenapa. Karena dokter yang ditanyain itu merasa terintimidasi. Kalau dokternya nggak ngasih antibiotik, nanti ibunya pasti bete dan nggak balik lagi ke sana kayak gitu. Ada dokter yang berpikir begitu. Ada juga yang memang kalau ibu tanya gitu jawabannya ya langsung latah dikasih. Ada yang marah justru. Nah, jadi nggak usah ditanyain, tapi tunggu aja. Kalau dia nggak bisa menjelaskan, misalnya jangan ditanyanya begitu. Nih, triknya adalah gini, dok ini infeksinya virus atau bakteri gitu. Terus kalau tiba-tiba dia sebut virus, ini virus terus di dalam resepnya ada antibiotik, nggak usah dibeli antibiotiknya.
gitu. Nggak usah ditebus. Oke. Itu haknya kok. Berarti kan kalau virus tidak butuh antibiotik. Antibiotik. Mm-mm. Boleh nggak? Boleh. Nggak harus dibeli semua obatnya kalau memang itu nggak indikasi. Tapi kalau dokternya bilang, Bu, ini kemungkinan besar infeksi bakteri karena gejalanya ada 1, 2, 3, 4. Dari pemeriksaan laboratorium kita temukan 1, 2, 3, 4. Dari pemeriksaan ini kita dapatkan ini. Jadi kemungkinan kesimpulan saya adalah infeksi bakteri. Nanti saya resep antibiotiknya ya. Kalau begitu, iya. Baik. Boleh. Berarti dokternya bijaksana dan memang dia tahu benar mau ngapain. Tapi kalau nggak begitu, udah tinggalin aja. Cari lagi dokter yang lain. Baik, Dok. Kita masih ada 10 menit. Kita lanjut beberapa pertanyaannya, Dok, ya, Andrea. Oke. Ini saya agak kurang paham ini, Dok. Misal makan 3 kali sehari, apakah harus 3 kali menu atau 1 kali menu makan, Dok? Tergantung. Kalau misalnya anak di 6 bulan sampai 12 bulan, saya tidak menganjurkan ganti-ganti makanan. Kenapa? Kan proses 6 sampai 12 bulan mencoba mengenali banyak rasa. Tadi, kadang rasanya itu nggak selalu langsung dicintai sama anak. Accepted-nya atau daya terimanya beda-beda. Ada yang langsung 1 kali seneng, ada yang 3 kali seneng, ada yang 5 kali seneng, tergantung. Jadi kalau udah seneng boleh nggak besok ganti? Boleh, nggak harus itu lagi. Ya, kalau mau 3 hari boleh nggak, Dok? Boleh, kan tadi mau cari cek alerginya juga sekalian, ada apa enggak. Jadi sebaiknya sih kalau di bawah 12 bulan pemberiannya itu kurang lebih 2-3 hari ya, biar tahu ada alergi atau enggak. Nah, di atas 1 tahun karena kita sudah mencobai banyak rasa, silahkan deh boleh diganti pagi, siang, sore. Siap, Dok. Andre. Izin bertanya lagi, Dok. Anak saya hasil labnya ADB. Akhirnya disarankan DSA-nya diberikan terapi FE dan makanannya mix sportif. Itu bagaimana ya, Dok? Boleh-boleh aja, tapi sebenarnya nggak harus sportif. Ibu bisa juga menambahi makanan itu yang tinggi zat besi. Contohnya adalah ati ayam, ati sapi, daging sapi, telur. Ya, itu boleh. Bukan bayam ya. Oh, bukan bayam. Ya, itu boleh. Nggak harus sportif kok. Suplemen zat besi juga udah bener. Ya. Makanan yang ibu buat juga mengandung zat besi. Pastinya ibunya mau ngasih makan yang baik-baik kok. Rata-rata hebat-hebat soalnya. Siap, Dok. Nah, bagaimana kalau dengan anak yang sakit, Dok? Oke, kalau anak sakit itu harus apa katanya? Ya, biasanya begitu. Feeding rule-nya berantakan, Dok. Jangan dong. Tetap sama. Ya, feeding rule-nya tetap sama. Artinya apa? Ikutin aja aturannya. Tapi nanti jadi ribet nggak sih, Dok? Iya, namanya anak sakit. Kita kalau makan kira-kira pas sakit mau banyak atau enggak? Enggak. Tapi kebetulan kita tuh udah pinter ngomong sehingga kita punya selera sendiri. Misalnya, kalau misal kita lagi sakit gitu terus perut kita nggak enak, aduh aku pengen banget nih soto ayam yang anget banget. Kita bisa beli, suruh, ya kan? Minta tolong sama Pak Sunya, ya kan? Ayah, aku mau banget soto ayam itu, soto ayam Sidoarjo, aku pengen banget pecel lele, aku pengen. Tapi si anak kan nggak bisa, dia cuma bisa nangis. Kita lah yang berusaha memberikan bahwa, oh kalau kita lagi sakit kira-kira, aduh anakku mulutnya pahit nih, kira-kira aku mau kasih makan apa ya? Yang sedikit rasanya lebih stronger, misalnya lebih kencang sedikit gitu, ya sedikit lebih merangsang aja. Tujuannya adalah apa? Cita rasa di mulutnya kembali. Nah, tidak tertutupi oleh akibat efek samping obat gitu. Silakan boleh, selama tidak membuat anaknya jadi cedera, contoh jadi diare gitu. Baik, Dokter. Ini untuk pertama kali saat makan 6 bulan apa, Dok? Menunya lengkap, karbohidrat, protein, lemak. Jadi nggak harus sayur doang, buah doang, begitu ya, Dok ya? Ya. Kalau nggak mau makan sayur gimana, Dok? Nggak apa-apa, saya juga nggak makan. Sampai dewasa nggak apa-apa nih, Dok ya? Iya, saya nggak makan sayur, nggak terlalu suka gitu. Tapi karena mungkin karena saya proses diet waktu itu, jadinya saya makan sayur banyak. Kalau sudah dewasa, tadi kan sebenarnya kebutuhan serat tuh nggak terlalu banyak. Hanya 30 gram ya. Di usia dewasa tuh 30-45 gram. Itu nggak banyak-banyak. Kalau seratnya nggak bisa dari sayur, dari buah aja. Diakalin aja. Oke. Kalau ini, Dok, tadi kan tekstur sesuai usia. Cuman kalau ternyata anaknya sudah naik tekstur terlebih dahulu, apakah boleh, Dok? Tidak sesuai umur. Nggak boleh ya? Nggak boleh. Pokoknya feeding rule-nya harus tetap gitu ya? Iya, betul. Okay. Kayak gini, kayak misalnya
KUHP, ada nggak A, B, C, D, E, F, G itu ganti-ganti suka-suka tergantung orangnya? Enggak kan? KUHP itu undang-undang itu untuk orang A, orang B, orang C, orang D gitu. Kalau yang bener kan nggak pakai sogok menyogok, nggak pakai korupsi, nggak pakai apa, itu harusnya dikerjakan pada semua orang. Nah sama, feeding rule ini dibuat pada semua orang. Gitu. Baik. Ini untuk jam ASI, Dok. Setelah makan kira-kira setengah jam dikasih ASI boleh nggak, Dok? Nggak boleh, nggak ada di sini. Ini ibu-ibu pertanyaannya melanggar terus ya. Iya, padahal udah dibagiin tadi. Nah ini nih dia. Ini aku mau share sedikit. Nih ibu-ibu nih kadang ngeyel sebenarnya. Jadi aku gini, apa yang kita ucapkan, bahkan saya sering banget nulis di bukunya, udah tertulis. Nanti besok dilakuin yang salah karena ikutin orang lain dan akhirnya begitu udah punya masalah, kan saya udah tulis Bu di bukunya. Kenapa harus dilanggar lagi? Udah tak bilang, kalau ibu ikutin apa yang saya suruh itu harusnya benar semua. Jangan melanggar apa yang saya bilang. Kenapa? Nanti kalau dilanggar itu jadinya berantakan. Nah, ibu-ibu nih udah dijelasin padahal kita udah dengerin bersama ya. Tapi masih nanyanya yang sama. Padahal tadi dari bilang, feeding rule itu tak ada ceritanya kasih ASI abis makan. Tak ada ceritanya kasih makan abis ASI. Semua berjarak 2-3 jam dijadwalin. Tuh dia. Jadi biar pada nggak berantakan gitu loh semuanya. Kalau jam makannya sudah terlewat, ya udah gitu ya, Dok? Iya, udah. Sama kayak kita masuk sekolah. Masuk sekolah kita terlambat. Kira-kira kita boleh masuk nggak? Nggak bisa. Kita nunggu jam berikutnya. Misalnya mau upacara jam 7 sampai jam 8 ya kan. Kita masuknya jam 8 pas pelajaran berikutnya. Ya pas upacara kita di luar nungguin. Kata bahasanya sekolah gini, ya salah sendiri kenapa kamu terlambat gitu. Gitu. Jadi memang kita menikmati prosesnya. Bukannya jahat tapi mengajari sesuatu yang disiplin gitu. Baik, Dok. Dicatat ya, Mak ya. Iya. Baik, ini tinggal 3 menit, Dok. Andre, mungkin ada yang bisa ditekankan lagi untuk kami, pesan untuk moms and dad sebelum kita tutup. Ya, gini, aku agak keras sedikit soal MPASI ini karena memang pada akhirnya adalah kesalahan yang terjadi adalah ketika kita si ibu itu ngerasa datang sih ke dokter anak gitu. Tapi ketika diberikan aturan-aturan dan memang cara-cara yang baik itu kadang dilanggar sendiri. Ya, kadang sudah dikasih tahu tapi dilanggar sendiri dengan pola yang sudah tahu, nggak tahu datangnya dari mana. Terus nanya sama ibu A, ibu B, ibu C, ibu D, ibu E bahwa dokternya ngasih susu formula. Ingat, susu formula itu bukan solusi anak makan, tidak ya. Susu formula juga bukan solusi untuk membuat anak semakin mau makan. Susu formula diindikasikan, tapi ini namanya bukan susu formula, PKMK. Namanya itu khusus untuk anak-anak yang memang berkebutuhan untuk diberikan makanan tinggi kalori tapi cair bentuknya. Tujuannya adalah karena memang dia kekurangan nutrisi, artinya dia gizi buruk atau gizi kurang. Kalau gizinya baik, harusnya kita mempelajari proses makan yang tepat. Ingat, feeding rule itu nggak dibuat seketika langsung jadi hari ini juga udah pinter anaknya. Namanya tadi ingat, belajar. Prosesnya adalah belajar, sabar, pengertian, introspeksi diri, sekalian kita juga bisa memahami anak itu maunya apa. Jangan kesusu, pengen buru-buru habis porsinya, pengen ini, pengen itu, nggak usah. Nikmatin, semua anak itu berbeda. Ya, anak A, anak B, anak C itu berat badan lahirnya beda semua. Jadi komposisinya juga nggak bisa disamain, bahwa porsi makannya juga nggak bisa langsung sama gitu. Yang penting jangan jadikan anak perlombaan makan dibandingkan dengan anak yang lain gitu. Dibanding anak tetangga. Baik, Dokter Andre. Terakhir, Dok, kalau tadi kan tidak boleh dielap mulutnya, kalau kemudian anak punya kulit sensitif gimana, Dok? Gak apa-apa, kalau misalnya dia tidak alergi terhadap makanan tersebut, dia tidak akan mengeluarkan merah. Kalau memang mengeluarkan merah, apakah boleh dilap-lap begitu atau tetap? Enggak, tunggu aja. Tunggu aja ya. 30 menit tidak bermasalah sebenarnya ya, Dok ya. Benar. Baik, Dokter Andre, terima kasih untuk ilmu yang luar biasa di pagi hari ini. Semoga kita bisa ketemu lagi dengan Dokter Andre ya, Dok ya. Siap. Siap untuk materi tema Zoom yang lainnya, Dok ya. Siap. Baik, terima kasih Dokter Andre. Mas Andre, terima kasih juga untuk kebersamaan di pagi hari ini. Jangan lupa bagi yang mungkin tadi terlambat, kita akan memberikan recordingnya. Jangan khawatir, dan nanti juga ada materi yang sudah diizinkan oleh Dokter Andre untuk dibagi kepada peserta di pagi hari ini. Terima kasih Dok Andre, selamat beraktivitas. Salam untuk keluarga. Selamat pagi.
Selamat pagi. Selamat pagi Moms and Dad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.